Selamat pagi pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kami dalam Liputan Pagi Unison News. Saya Untari Yudistiara. Saya Benedictus John Sandi. Permisah, TikTok adalah salah satu media sosial yang paling mendunia saat ini. Platform ini turut memberikan pengaruh yang besar terhadap tren dunia, termasuk Indonesia. Salah satu dari beberapa yang terkini adalah sebuah tren yang berkaitan dengan lifestyle dan kesehatan. Pernahkah pemirsa sekalian mendengar tentang diet Tiffany Plate? Tiffany Plate ini adalah suatu pola diet yang sedang viral, diawali oleh video seorang influencer bernama Tiffany Mage. Sampai saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 480 juta kali. Mari pemirsa, kita ulik bersama dalam Morning Lifestyle. Tiffany Plate adalah pola diet yang kini tengah viral di media sosial, terutama TikTok, yang dikenalkan oleh Tiffany Mage, wanita asal Tampa. Pengalaman hidupnya sebagai mantan pasien obesitas memandunya dalam belajar untuk menyusun menu dietnya sendiri selama tahun-tahun. Tiffany Plate mulai ada sejak ia membagikan video pada 19 Mei 2023 melalui akun TikToknya, yakni @tiffany_mage, yang berisikan tentang pola makannya yang dianggap dapat menurunkan berat badan signifikan. Tiffany Mage mengaku bahwa dietnya ini telah berhasil membantunya untuk menurunkan berat badan hingga 36 kilo. Bahan makanan yang digunakan pun juga mudah untuk diperoleh. Tren ini banyak ditemui di TikTok dan banyak netizen yang mencobanya. Lalu, seperti apa sih Tiffany Plate itu? Menu dalam Tiffany Plate diisi dengan aneka ragam sayuran mentah dan makanan berprotein tinggi, yang dilengkapi dengan kaju cottage dan saus mustard. Strategi utamanya adalah mengonsumsi makanan berserat dan berprotein tinggi. Sayuran mentah yang dikonsumsi adalah timun, paprika, kembang kol. Selain itu, diet ini juga memasukkan buah naga, ubi Jepang, dan sosis ke dalam menunya. Lalu, pertanyaannya, apakah Tiffany Plate ini benar-benar efektif? Dilansir dari situs health.com, protein tinggi yang dapat ditemukan pada keju dan sosis, serta kandungan serat tinggi dalam sayur-sayuran, akan membantu Anda untuk kenyang lebih lama. Menurut seorang ahli diet dari The Balanced Nutritionist, yakni Jamie Nade, diet Tiffany Plate memiliki kandungan nutrisi yang tinggi karena diet tersebut menggunakan keju cottage. Keju cottage ini merupakan sumber protein, kalsium, vitamin B12, fosfor, selenium, dan vitamin A. Selain itu, juga terdapat mustard yang mengandung antioksidan seperti isothiocyanates dan sinigrin, sehingga bermanfaat untuk mencegah kanker dan inflamasi, serta melindungi tubuh dari penyakit. Namun, di samping efektivitasnya, Tiffany Plate juga dikatakan memiliki kekurangan, di antaranya ketidakseimbangan nilai gizi karena makanannya yang kurang bervariasi, dan juga kandungan natrium yang umumnya tinggi pada sebagian besar merek produk mustard dan keju cottage menyebabkan resiko darah tinggi yang mengkhawatirkan. Hal ini kian menjadi masalah dalam pengaplikasian jangka panjang. Wah, ternyata Tiffany Plate seperti itu ya pemirsa. Memang, konten kreator tidak pernah kehabisan ide untuk menyuguhi kita dengan berbagai hal menarik. Saya pun jadi ingin mencobanya di rumah. Dietnya memang unik dan layak untuk dicoba, tapi ingatlah pula akan dampak buruk yang datang bersama dengan manfaatnya. Semoga pemirsa sekalian bijak dalam memilih menu makanan untuk keluarga. Benar sekali Untari, pola makan adalah bagian dari lifestyle yang sangat berpengaruh pada kesehatan, dan kesehatan itu mahal. Nah, itu saja berita lifestyle pagi kita. Saya Benedictus, Dan saya Untari, pamit undur diri, sampai jumpa. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Selamat siang, hadirin yang ada di rumah. Selamat datang di Liputan Siang pada hari ini. Saya Andre akan menjadi penyiar yang akan mengantarkan berita terkini pada siang hari kepada Anda. Pada hari ini, 10 November 2023, diperingati Hari Pahlawan, di mana pada hari ini, 78 tahun yang lalu, terjadi peristiwa pertempuran Surabaya. Pada hari ini, seluruh warga Indonesia akan memperingati hari ini. Sekarang kita akan melihat salah satu bentuk acara memperingati 10 November di kompleks salah sekolah SMA S. Sudarso. Sudah ada teman saya, Husni Prawira, meliput di lapangan. Oke, selamat siang Husni. Bagaimana keadaan di sana? Baik, sudah terhubung.
Wira di sini. Jadi saya berada di SMA Yosudarso Karawang. Ya, baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan melaksanakan upacara pada tanggal 31 Oktober hari Senin. Dan saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber saya yaitu Kak Samuel. Selamat pagi Kak Samuel. Selamat pagi. Ya. Jadi Kak Samuel ini di sini selaku sebagai apa? Saya di sini selaku sebagai Ketua OSIS SMA Yosudarso Karawang. Apa perasaan dan makna yang Kak Samuel bisa ambil dari upacara yang baru saja tadi berlangsung? Perasaan dan maknanya saya dengar waktu lagi amanat dari kepala sekolah SMP bahwa kita nih sebagai generasi muda itu harus bisa sekarang kan generasi milenial yang dimana pemuda itu harus bisa berpikir kritis untuk bisa memajukan bangsa ini. Jadi nggak hanya generasi dulu yang kalau kita bilang itu generasi yang generasi yang anggap kasarnya kata-katanya generasi orang tua dulu lah gitu. Sekarang generasinya sudah berubah, zaman sudah berubah, jadi kita pun harus berubah. Oke, baik. Nah, itu maknanya. Berarti harus berpikir kritis ya. Betul sekali. Baik. Yang kedua, selain di sekolah, menurut Kak Samuel memperingati Hari Sumpah Pemuda di tempat lain nggak? Kalau untuk memperingati, saya itu cuman hanya di sekolah, tapi mungkin kalau dari postingan-postingan di IG dari pemerintah gitu kan, ucapan ada selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda, gitu. Paling gitu. Oke aja. Baik. Apakah SMA Yosudarso Karawang ini ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda ini selain dari upacara itu sendiri? Oh, tentu ada. Kalau kita di SMA, kita ngadain acara Sumpah Pemuda itu tanggal 10 November. Dan di mana nih tanggal 10 November juga bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jadi nanti di tanggal 10 November kita bakal adain lomba. Ya temanya pasti gabung antara Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Itu sih. Oke, berarti penting ya Sumpah Pemuda itu dirayakan ya. Penting banget. Dan menurut Kak Samuel, kok bisa sih Sumpah Pemuda itu harus dilaksanakan untuk dirayakan? Nah, balik lagi tadi yang ke pertanyaan pertama, generasi kita udah generasi milenial, generasi yang berbeda, zaman pun udah berubah. Jadi pemuda itu harus bisa sekarang yang bergerak memajukan Indonesia itu bukan hanya orang-orang dulu, tapi sekarang pemuda-pemudi itu harus bisa berkarya demi negara gitu, berprestasi demi negara gitu. Jadi makanya Sumpah Pemuda ini dirayakan untuk bisa sebagai tonggak majunya pemuda-pemudi di Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Terus bagaimana Kak Samuel menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini kan udah dirayakan. Nah, berarti tinggal diaplikasikan nih untuk kayak menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai Sumpah Pemuda, yaitu salah satunya nih kita bisa dari di sekolah nih. Yang pertama kita bisa berprestasi di sekolah, nanti bisa berprestasi misalkan kalau misalnya ada rezeki gitu kan, berprestasi membawa nama negara, itu kan termasuk salah satu bentuk perjuangan dari makna Sumpah Pemuda ini gitu. Nah, karena itu saja ya. Baik, terima kasih Kak Samuel. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga kedepannya SMA Yosudarso bisa memperingati hari acara-acara yang besar. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Baik, segitu saja dari kami. Kembali ke Andre, saya Wira di Liputan Siang menutup acara hari ini. Oke, terima kasih banyak Kusni. Sekarang kita akan berpindah ke acara Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Dalam acara ini ada berbagai lomba-lomba yang bertemakan Hari Pahlawan yang diikuti oleh siswa-siswi SMA Yosudarso. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita balik ke teman saya Delviano yang sudah ada di lapangan langsung berikut. Baik, selamat siang Andre dan pemirsa. Di sini saya melaporkan langsung dari kompleks SMA Yosudarso Karawang, di mana sedang diadakan lomba memperingati Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMA dengan Kak Diki. Halo semuanya. Halo juga Gibran. Kak Diki, apa saja kategori lomba yang diadakan? Lumayan banyak sih ya, ada lomba nyanyi, ada gambar, ada fashion show, sama ada juga tadi tuh lomba pidato. Oke.
dari semua lomba yang tadi kakak sebutkan, apakah semuanya berada di tempat yang sama atau ada di tempat berbeda? Semuanya di aula sih, kecuali yang gambar itu ada di sekitar. Kalau Kak Diki sendiri dari kelas mana? Kelas 2 tuh. Kelas 2. Nah, kapan kelas Kak Diki itu tampil? Tadi pada yang lain. Menurut saya sih, kalau yang itu yang benar-benar pertama nih, untuk yang tidak tahu dapatnya agak akhir-akhir dan yang itu urat. Menurut kakak pribadi nih, habis ngeliat penampilannya, menurut kakak pribadi siapa sih yang potensi menangnya tertinggi kelas mana gitu? Dari untuk lomba matematik sebenarnya sih ada banyak yang bagus ya. Kalau misalnya dari tidak sedikit banyak yang tadi zaman matematika yang sama dia pasti dari pas juga sih pasti juga pas tadi ada yang dan pas juga ada yang kayak kalau Kak Diki sendiri ikut lomba nggak? Kenapa? Terakhir nih, bagaimana perasaan Kak Diki habis ngikutin rangkaian acara ini? Sebenarnya kalau misalnya bisa libur, enakan libur sih, saya lebih sendiri dari enak libur. Tapi kalau untuk acara ya, acara ini yang diurus oleh OSIS yang baru ya, ini lumayan bisa nikmatinya ya. Lumayan juga macam-macam dan ini juga belum sampai akhir acaranya, juga masih pertengahan. Bagus ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Diki atas kesempatan dan waktunya. Ya. Demikian saudara dan Andre kembali ke studio. Oke, terima kasih Delviano. Oke, itu saja berita siang ini mengenai acara Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan. Selamat siang, saya pamit undur diri. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Pemirsa, siang acara ini tidak mengurungkan niat kami untuk menyiarkan berita seputar sekolah SMA Yusdarso Karawang. Berjumpa lagi dengan saya, Angelica Aurelia, dalam acara seputar berita edisi Rabu 15 November 2023. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual serta terpercaya yang sudah kami rangkum dalam seputar berita siang ini. Pemirsa, banyak berita yang beredar tentang sekolah SMA Yusdarso Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda sekalian untuk berkeliling di SMA Yusdarso Karawang. Mari kita lihat dibantu dengan rekan saya Jessica Merahel. Baik, saya akan menyerahkannya kepada rekan saya Jessica yang sudah berada di SMA Yusdarso. Halo, Jessica, apakah suara saya terdengar? Baik, saya di sini sudah bersama dengan salah satu siswi SMA Yusdarso Karawang. Halo, sebelumnya namanya siapa nih? Boleh tahu? Boleh dong. Hai, nama aku Linda Silvanus dari kelas 12 IPA 1. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pada aku tanyain kepada Cici Evelyn. Oke, yang pertama, kira-kira apa perasaan Cici sebagai angkatan kurikulum 13 yang terakhir? Sebenarnya sih kalau perasaannya lumayan seneng sih, karena ngeliat kalian yang udah kurikulum merdeka terus kayak capek-capek kan bikin proyek dan lain-lain. Terus kalau kita lebih banyak ulangan harian teks tertulis gitu sih dibandingkan proyek gitu. Oke, selanjutnya gimana nih spot yang paling menarik, yang paling enak di SMA Yusdarso ini? Semua spot sih favorit, tapi yang paling favorit ya kantin. Kenapa itu kantin menjadi tempat paling favorit? Ya di situ kita bisa sering bercanda-bercanda kan sambil gibah sama teman-teman, jajan ya gitu. Siapa nih guru yang paling favorit di SMA Yusdarso menurut Cik Evelyn? Guru favorit? Ya wali kelas sendiri dong tentunya, Pak Petrus.
Wow, oke. Mengapa tertarik untuk sekolah di SMA Yus Sudarso? Kalau boleh tahu kenapa nih? Kenapa milih gitu ya? Alasan ini sih pada awalnya sebenarnya tuh aku pengen di sekolah di negeri, tapi karena nggak keterima jadi aku pikir ya kembali lagi ke swasta karena SMP aku juga di Yos. Terus SMA Yos Sudarso tuh udah terkenal kualitasnya bagus, jadi ya aku balik lagi ke SMA Yos Sudarso. Pertanyaan yang terakhir, gimana pendapatnya tentang SMA Yos Sudarso nih? Pendapatnya apa ya? SMA Yos Sudarso itu salah satu SMA favorit di Karawang sih sebenarnya. Terus habis itu aku juga nggak pernah menyesal untuk sekolah di SMA Yos Sudarso karena di sini aku bisa ketemu teman-teman yang ambisius, terus kompetitif, jadi kayak mendukung aku untuk lebih maju ke depan. Terima kasih ya sebelumnya, dadah. Baik, terima kasih atas laporannya Jessica. Sekarang kita akan lanjut ke rekan saya berikutnya yaitu Rahel. Baik, silakan Rahel. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu siswa berprestasi dari SMA Yos Sudarso. Bisa perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ayonanda Wan dari kelas 11. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, menurut kamu SMA Yos Sudarso itu kayak gimana sih? Menurut saya SMA Yos Sudarso adalah salah satu SMA yang terbaik untuk di standar Jawa Barat tentunya, karena menurut saya sumber daya manusia di sini sangat baik ya, karena murid-muridnya berprestasi dan juga murid-muridnya sangat memiliki potensi dalam mendidik murid agar bisa mencapai potensi terbaik dari Oke, tadi kan kamu bilang guru-gurunya sangat memenuhi potensi ya. Iya. Kalau boleh tahu, siapa sih guru favorit kamu? Guru favorit saya sih Pak Yofi untuk saat ini. Bisa jelaskan kenapa alasannya? Jadi menurut saya beliau adalah salah satu sepuh yang ada di jangan di SMA saja tapi juga di kompleks Yos Sudarso. Dia adalah salah satu sepuhnya kan. Dan dia juga adalah seorang yang menurut saya memiliki pemikiran kritis dan berbeda dari yang lainnya, sehingga menjadikan dia sebagai guru yang cukup unik buat saya. Bisa menjadi suatu panutan bagi saya sebagai orang yang bisa mengkritisi, orang yang bisa dewasa dalam menghadapi suatu permasalahan. Oke, jawaban yang sangat menarik ya pemirsa. Kemudian, kalau boleh tahu lagi nih, spot paling favorit kamu dari seluruh kompleks sekolah SMA Yos Sudarso gimana sih? Kalau kompleks ya, saya nggak bisa bohong lah, tetap ruang Poka yang terbaik. Karena itu kan ruangan masih baru lah, udah hampir setahun dan adem di situ dan banyak barang-barang multimedia yang bisa saya pakai di situ. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Arya. Ya, terima kasih kembali. Oke, jadi di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang lain. Bisa perkenalkan siapa namanya? Nama saya Maitya. Dari kelas mana? 10-2, oke. Kalau tadi 11-2, sekarang 10-2. Saya mau nanya nih, kira-kira kenapa ya kamu mau sekolah di SMA Yos Sudarso? Menurut kamu SMA Yos Sudarso tuh kayak gimana gitu? Karena lebih menarik aja sih, kayak ya udah gitu. Oke. Lebih menarik ya dari segi mungkin dari fasilitasnya juga kali ya. Oke, kemudian siapa sih guru favorit kamu? Guru favorit saya Pak Dito. Kira-kira kenapa Pak Dito? Soalnya ngajarnya lebih asik. Udah sih, lebih asik. Ngajarnya lebih asik ya dibanding guru-guru yang lain. Iya. Oke. Kemudian sama juga gurunya yang lain juga asik. Tapi Pak Dito paling asik gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana sih spot paling favorit menurut kamu di sekolah Yos Sudarso ini? Di situ tuh kantin. Depan kantin. Oh, depan kantin. Kenapa sih kamu suka di situ? Ya, karena makan di situ. Makan di situ, duduk di situ gitu ya. Baik Angel dan pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruangan kelas dari salah satu ruang kelas SMA Yos Sudarso. Bisa kita lihat di sini ada meja dan kursi, kemudian ada papan tulis beserta spidol-spidolnya, kemudian ada meja guru dan di sini juga dilengkapi dengan komputer,
Kemudian bisa kita lihat di belakang ada jam, kaca, dan banyak sekali barang lainnya. Di SMA Sudarso menariknya mereka difasilitasi dengan segala macam alat kebersihan, yaitu pelan, dan sapu dan lain-lain. Bisa dilihat di sini mereka difasilitasi dengan pelan, sapu, dan beberapa alat pembersih lainnya seperti kanebo dan lain-lain. Selanjutnya saya sudah berada di lab kimia. Mari kita masuk untuk lihat apa isi dalamnya. Jadi beginilah isi dari lab kimia. Di sini ada beberapa barang-barang hasil proyek. Kemudian ada meja-meja untuk melakukan eksperimen. Lalu ada hasil proyek lainnya dan barang-barang untuk melakukan eksperimen seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan wastafel yang tentunya untuk keperluan proyek-proyek atau eksperimen-eksperimen yang sedang dilakukan. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di lab biologi. Mari kita lihat ke dalam untuk mengetahui apa itu. Jadi di lab biologi tadi sama halnya seperti lab kimia, kita juga dapat menjumpai ada meja-meja dan hasil-hasil proyek-proyek anak-anak yang belajar di sini. Jadi seperti ini bisa kita lihat hasil-hasilnya, sangat menarik dan sangat lucu-lucu. Tidak hanya berupa seperti ini, tapi juga proyeknya bisa berupa seperti ini yang dibingkai. Kita bisa ke sana. Baik pemirsa, di sini juga tersedia lab fisika. Namun lab fisika ini jarang digunakan dan menurut saya ketampanan dalamnya sama seperti lab kimia dan lab biologi. Jadi ini adalah beberapa cuplikan dari ruang-ruang kelas dan ruang-ruang lainnya yang ada di SMA Sudarso ya guys ya. Bisa dilihat di sini ada kelas-kelas. Ruang kelas satu deret ini sampai ujung sana adalah ruang kelas dan ini ketampanan lorongnya. Lorong dari SMA Sudarso. Ini ada ruang BK di sini dekat dengan ruang kelas 10-3 atau 10 IPS 1. Kemudian dari kelas-kelas ini kita bisa berjalan ke arah sini. Kita bisa berjalan ke arah sini untuk menuju lab, ruang musik dan juga ruang-ruang yang saya sebutkan tadi. Sepanjang ini adalah kelas ya teman-teman. Biasanya kalau ada kegiatan belajar mengajar atau sedang istirahat, lorong ini akan penuh dengan murid-murid dari SMA Sudarso. Kemudian itu ada lapangan kompleks sekolah Yos Sudarso, sedang ada yang menggunakan untuk bermain bola. Di SMA Sudarso juga difasilitasi wastafel di beberapa titik karena kami sangat menjaga kebersihan dan juga tentunya tong sampah teman-teman yang sangatlah banyak. Jadi kita benar-benar menjaga kebersihan sebersih itu. Bisa kalian lihat di sini nggak ada sampah sama sekali.
Itu sudah cukup membuktikan kalau SMA Yosudarso ini sangat menjaga kebersihan. Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya, teh botol sostro. Selamat sore Sobat Setia Unison News. Saya Reza Cynthia dan rekan saya Yestella Adilia yang akan menemani sore hari Anda dengan menyajikan berita menarik pada hari ini. Pada hari ini, tanggal 6 November 2023, kami akan melaporkan berita tentang dibukanya Sumarekon Villagio Outlets di Karawang. Dengan dibukanya Villagio ini memberikan dampak yang cukup besar kepada Resinda Park Mall Karawang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, RPM atau Resinda Park Mall menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang cukup ramai di Karawang dengan berbagai brand produk dan restoran ternama serta acara live music. Tetapi tanpa disangka, dengan kehadirannya Sumarekon Villagio membuat pengunjung mall RPM ini mengalami penurunan. Dan sebaliknya, dengan RPM, Sumarekon Villagio ini mendapatkan pengunjung yang sangat membludak dari awal pembukaan hingga saat ini. Sekarang mari kita sambungkan kedua reporter kami untuk dapat mengetahui informasi selengkapnya. Kita tanyakan langsung ke Bapak Kevin Tenisius di Resinda Park Mall dan Bapak Deklan Setiawan di Sumarekon Villagio Outlets. Kita ke RPM terlebih dahulu. Selamat sore Pak Kevin. Bagaimana kondisi Resinda Park Mall setelah dibukanya Sumarekon Villagio Outlets? Selamat sore Bu Stella, kembali lagi bersama saya Kevin. Saya berada di Resinda Park Mall Karawang untuk membahas perkembangan terbaru yang mencengangkan banyak orang. Mall ini telah mengalami penurunan signifikan dalam jumlah pengunjungnya. Resinda Park Mall yang biasanya dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai kalangan tampaknya menghadapi tantangan dalam beberapa hari terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah pengunjungan telah mengalami penurunan yang cukup besar. Faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini mungkin bervariasi, mulai dari perubahan perilaku konsumen hingga persaingan dengan pusat perbelanjaan yang baru-baru ini buka, seperti Sumarekon Villagio. Dan banyak juga pengunjung yang tidak tahu bahwa saat membawa kendaraan roda 2 harus menunjukkan STNK. Apabila tidak, akan diminta untuk ke kantor Satpam di belakang RPM. Dan di samping saya sudah ada salah satu pengunjung yang siap ditanyakan. Mari kita tanyakan. Selamat sore Kak. Sore. Bagaimana pendapat Kakak tentang RPM ini? RPM ini salah satu mall yang berada di Karawang. Sekarang sih keadaannya lagi sepi ya. Nah, apakah Kakak merasa sepi dibandingkan biasanya? Iya, karena kalau hari biasa ini RPM biasanya lebih sepi dibandingkan hari-hari Sabtu atau Minggu. Apakah Kakak pernah mengunjungi Sumarekon Villagio? Pernah. Dan apakah lebih ramai apa lebih sepi? Saya rasa sih lebih ramai sana ya, karena kan store-nya juga lebih banyak sana menurut saya. Karena pengunjungnya juga banyak yang ke sana. Tapi RPM juga tak kalah ramai. Tapi apabila hari-hari seperti biasa ini lebih sepi. Kalau bagi Kakak nih, Kakak lebih pilih Villagio apa RPM? Tergantung sih. Cuma kalau untuk saat ini saya lebih pilih RPM karena lebih dekat dengan rumah. Kalau menurut Kakak, apa yang harus ditingkatkan di RPM ini? Mungkin food court-nya lebih dibanyakin lagi untuk gerai-gerai makanan, dan store-store-nya juga lebih diperbanyak lagi. Makasih Kak. Pengunjung yang telah saya wawancarai menyatakan beberapa alasan potensial untuk penurunan pengunjung, termasuk kehadiran pusat perbelanjaan terbaru lebih menarik. Meskipun demikian, manajemen Resinda Park Mall merespon dengan berbagai upaya untuk menarik kembali pengunjung. Mereka telah mengadakan berbagai acara promosi dan hiburan untuk menciptakan daya tarik yang lebih besar, serta membuka outlet-outlet baru seperti
setelah dibukanya Siwe dan segera dibukanya Gramedia. Tetap ada harapan bahwa Residea Park Mall akan pulih dari penurunan ini dan tetap menjadi salah satu destinasi belanja favorit di Karawang. Demikian yang saya bisa sampaikan mengenai tentang penurunan pengunjung di Residea Park Mall Karawang. Sekian laporan yang bisa kami sampaikan. Silakan kembali kepada Stella yang berada di studio. Ya, baik, terima kasih Pak Kevin atas laporannya dari Residea Park Mall Karawang telah melaporkan kondisi terkini di Residea Park Mall. Dan semoga penurunan pengunjung di RPM dapat teratasi dan pengunjung mulai berdatangan kembali. Dan sekarang kita akan berlanjut ke reporter Deklan yang sudah berada di Sumarekon Villagio Karawang. Baik Pak Deklan, bagaimana kondisi terkini di Sumarekon Villagio Outlets? Ya, terima kasih Reksa, kembali bersama saya Deklan Setiawan. Sekarang saya telah berada di Sumarekon Villagio Outlets Karawang. Bisa dilihat di belakang saya, sejak pagi tadi para pengunjung berdatangan untuk berbelanja berbagai kebutuhan di sini. Tempat yang dipenuhi berbagai luxury brand ini memikat konsumen, terutama pecinta promo untuk berbelanja dan menghabiskan waktu di sini. Brand seperti Charles & Kate, Levi's, Calvin Klein, Puma, New Balance, Crocs, Converse, Vans, dan luxury brand lainnya hadir untuk menarik perhatian konsumen yang menginginkan produk bermerek dengan harga yang lebih terjangkau dan diskon menarik. Meskipun sebagian besar brand telah hadir, masih ada beberapa yang ditunggu-tunggu seperti Coach, Kate Spade, Adidas, Under Armour, dan Guess. Lalu ada pula brand Hush Puppies yang baru dibuka Kamis kemarin, 9 November 2023, yang akan semakin meramaikan mall ala Eropa ini. Baik, kami akan menanyakan langsung bagaimana situasi di Sumarekon Villagio Outlets Karawang. Sudah bersama saya salah satu pengunjung Sumarekon Villagio Outlets Karawang. Sudah ada Kak Andre. Selamat siang Kak Andre. Nah, sebelumnya Kak Andre ini berasal dari kota mana? Saya sih dari Karawang. Oh, jadi dari Karawang ya Pak ya? Iya. Nah, kalau gitu Kak Andre itu kenapa memutuskan datang ke sini buat berbelanja? Apa yang membuat kakak ini tertarik ke sini? Ya, karena kan ini tempatnya masih baru gitu, jadi ya saya penasaran lah, terus lebih bagus juga tempatnya. Oh, jadi emang gitu ya Kak ya? Sama kakak tahu Residea Park Mall gak? Tahu. Nah, sebenarnya kenapa alasan kakak memilih datang ke sini daripada ke RPM atau Residea Park Mall? Iya, karena di RPM tuh kayak ya bosen aja gitu, jadi pengen coba yang baru gitu. Pengen coba yang baru. Berarti banyak hal yang di sini gak ada di RPM gitu ya? Iya. Oh, jadi gitu. Makasih ya Pak ya buat waktunya. Ya, sama-sama. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Andre, kebanyakan dari pengunjung di sini memilih ke sini karena banyak hal yang ada di Villagio Mall itu tidak ada di Residea Park Mall, seperti brand-brand yang ada di sini. Nah, letaknya strategis juga menjadi faktor lain. Luxury outlet pertama di Indonesia ini ramai dikunjungi daripada Residea Park Mall. Sumarekon Villagio Outlets terletak di Sumarekon Emerald Karawang, Jalan Tol Layang, Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Hanya membutuhkan waktu 10 menit dari exit tol Jakarta Cikampek untuk bisa sampai ke tempat ini. Pengunjung yang memenuhi tempat berkonsep outdoor ini tidak hanya berasal dari Karawang, tapi warga Jakarta juga ikut menghabiskan akhir pekannya di tempat ini. Bisa terlihat parkiran Villagio dipenuhi kendaraan berplat B. Fasilitas yang nyaman juga menjadi peran penting bagi para pengunjung. Fasilitas yang ada seperti lahan parkir yang luas, area playground, VIP lounge, keamanan dengan CCTV dan food temptation yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Seperti bakso apung, bus, dynamic bakery, pepper lunch, hingga gokana. Meskipun cuaca Karawang panas, suasana di Villagio tetap nyaman dengan area pejalan kaki yang teduh dan dihiasi dengan pepohonan. Mal yang buka setiap hari ini dari jam 10 pagi hingga 10 malam WIB memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang ingin berbelanja kapan saja. Dengan keistimewaan yang dimiliki, tidak heran para pengunjung lebih memilih berbelanja di Sumarekon Villagio Outlets Karawang daripada di Residea Park Mall untuk saat ini. Baik, terima kasih untuk Pak Deklan yang telah melaporkan langsung dari Sumarekon Villagio Outlets Karawang. Ya, demikian laporan kami mengenai penurunan pengunjung yang saat ini sedang dihadapi oleh Residea Park Mall dan pembludakan pengunjung.
di Sumarekon Villaggio Karawang. Sampai jumpa di Unison News malam yang akan membahas Villaggio lebih lanjut. Pemirsa, informasi ini menutup kebersamaan kita dalam Unison News sore. Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi terbaru kepada Anda. Saya Yestella Adelia dan saya Resa Cynthia, mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Unison News. Pulang kerja kehujanan. Nanti bikin Indomie rasa ayam bawang ah. Selamat malam sahabat-sahabat Unison, sejumlah peristiwa-peristiwa sudah kami rangkum dalam redaksi malam hari ini. Bersama saya Samuel Yoranius dan rekan saya Levin Litanto, bersama kami akan membahas sejumlah berita yang aktual dan terpercaya. Kali ini kami akan mengajak kalian ke daerah Karawang untuk berkunjung ke sebuah tempat yang belakangan ini menjadi pusat perhatian banyak pengunjung. Tempat ini baru saja mengadakan pembukaan pada tanggal 4 Oktober 2023 yang lalu. Sumarekon Villaggio Outlet merupakan pusat perbelanjaan berbentuk outlet yang berlokasi di kawasan Sumarekon Emerald Karawang, tepatnya pada Jalan Lingkar Tanjung Pura nomor 1, Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat. Sedang saat ini menjadi topik perbincangan yang hangat, bagaimana tidak Sumarekon Villaggio Outlet ini merupakan luxury outlet atau authentic outlet pertama di Indonesia dengan konsep outdoor dan mengadaptasi bangunan bergaya Eropa. Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi para masyarakat. Sumarekon Villaggio Outlet juga menawarkan berbagai macam barang branded dengan potongan harga yang sangat-sangat menarik. Dan juga terdapat beberapa tempat makanan dan juga minuman, sehingga para pengunjung bisa berwisata dan berbelanja dengan nyaman dan aman. Antusiasme masyarakat terhadap Sumarekon Villaggio Outlet ini ditandai dengan membludaknya jumlah pengunjung saat peresmian pertama Sumarekon Villaggio Outlet pada 4 Oktober 2023 yang lalu. Sampai saat ini juga untuk hari-hari weekend pasti akan ramai dengan pengunjung. Untuk itu, jika pemirsa ingin berbelanja dengan lebih nyaman, disarankan untuk mengunjungi Sumarekon Villaggio Outlet di hari kerja atau weekdays, sehingga kerumunan di saat akhir pekan bisa dihindari. Untuk informasi selengkapnya akan oleh rekan saya Cheryl yang sudah berada di lokasi Sumarekon Villaggio Outlet Karawang. Baik Cheryl, silahkan menyampaikan informasi yang telah Anda dapat mengenai kondisi terkini dari Sumarekon Villaggio Outlet Karawang. Ya baik, terima kasih Samuel dan juga Davin yang berada di studio. Sekarang saya sudah berada di Sumarekon Villaggio Outlet Karawang. Dan dapat dilihat lokasi di sekitar saya menunjukkan bahwa tidak terlalu ramai dengan pengunjung. Dan tim kami juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu petugas keamanan yang berada di sini. Dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami dapat mengungkapkan bahwa memang terdapat perbedaan kondisi di Sumarekon Villaggio saat hari biasa dan hari libur. Untuk hari biasa memang suasana cenderung sepi dan tidak terlalu ramai pengunjung, sedangkan untuk hari-hari libur ataupun akhir pekan, suasana akan menjadi lebih ramai. Lalu mayoritas pengunjung itu berasal dari beragam usia, mulai dari dewasa hingga lanjut usia. Lalu ada pula beberapa anak muda dan juga remaja. Tetapi untuk yang paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan ibu-ibu. Mereka datang ke sini untuk berbelanja ataupun sekedar bersantai. Lalu ada pula mayoritas pengunjung yang mengunjungi Sumarekon Villaggio ini adalah berasal dari luar kota, terutama di sekitaran kota Jakarta dan sekitarnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya kendaraan dengan plat nomor B. Lalu ada pula saya ingin menginformasikan bahwa di Sumarekon Villaggio ini terdapat alat transportasi berupa bus dengan rute perjalanan sesama Sumarekon. Dan itu dapat mempermudah bagi para pengunjung untuk melakukan kunjungan ke antar Sumarekon. Lalu ada pula dampak negatif yang sempat disebabkan oleh Sumarekon Villaggio ini adalah sempat menyebabkan kemacetan karena saat grand opening sangat banyak pengunjung yang mendatangi area ini karena tingginya antusias masyarakat pada saat itu. Dan terdapat pula satu kendala yaitu kekurangan kursi untuk pengunjung.
Lalu sedangkan untuk dampak positifnya, karena lokasi Sumarekon Villaggio ini terletak di dekat kawasan perumahan sehingga memudahkan bagi para penduduk di sana untuk berbelanja sehingga mereka tidak perlu pergi jauh untuk berbelanja. Lalu Sumarekon Villaggio ini juga memberikan suatu konsep yang cukup baru dan juga menarik sehingga menjadi daya tarik juga bagi para pengunjung. Nah, itulah perspektif dari salah satu petugas keamanan yang kami wawancarai tentang gambaran kondisi Sumarekon Villaggio. Dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengunjung untuk mencari tahu bagaimana perspektif dari pengunjung tentang Sumarekon Villaggio ini. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, Ibu kalau boleh tahu namanya siapa dan asalnya dari mana? Dari Cikampek, Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli, kira-kira apa yang membuat Ibu tertarik untuk mendatangi tempat ini jauh-jauh dari Cikampek gitu? Apa ya? Pertama lihatnya dari postingan-postingan teman-teman. Ada tempat baru, ada mall baru katanya. Outletnya beda dengan di mall yang tertutup. Ini terbuka, outdoor gitu. Lalu bagaimana suasana untuk berbelanja dan berjalan-jalan di sini? Kalau berbelanja sih kayaknya sebagian besar pengunjungnya banyak yang nggak belanja ya. Cuma lihat-lihat gitu. Soalnya dilihat dari rate harganya juga kan lumayan belum terjangkau untuk sebagian besar orang Karawang atau orang Cikampek. Lalu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk mengunjungi tempat ini? Pagi, siang, atau mungkin saat hari biasa atau hari libur? Kalau waktu mungkin lebih baik sore karena kan cuaca panas. Kalau siang jalan-jalan juga terlalu panas ya, jadi lebih baiknya menjelang sore lah, senja gitu kayak gini nih. Kalau hari biasa lebih sepi, kalau hari weekend ya mungkin lebih ramai. Lalu kira-kira ke tempat ini tuh enaknya datang bersama siapa sih? Sama yang punya duit. Kalau sama anak-anak yang masih balita gitu kayaknya kurang cocok ya, permennya kurang banyak. Cocoknya sama teman-teman aja. Lalu kira-kira di mana tempat ataupun spot yang Anda rekomendasikan di Sumarekon Villaggio ini? Paling di food court karena adem. Lalu apa tanggapan Anda tentang tentang Sumarekon Villaggio ini? Suatu konsep yang baru di kota Kabupaten Karawang, di mana biasanya kan mall kan indoor ya. Kalau ini kan sini outdoor, dan juga outletnya kayak toko-toko sendiri gitu, nggak nyatu dalam satu ruangan gitu kan. Ya gitu aja sih yang baru, karena yang baru. Cukup sekian wawancaranya, terima kasih Bu. Ya, dan itu tadi adalah gambaran kondisi Sumarekon Villaggio yang dapat kami laporkan berdasarkan perspektif dari petugas keamanan dan juga hasil wawancara dengan salah satu pengunjung. Dapat kami simpulkan bahwa memang kondisi di sini akan jauh lebih sepi saat hari biasa dan akan lebih ramai saat hari libur. Lalu Sumarekon Villaggio ini juga mendapat suatu daya tarik yang tinggi bagi masyarakat karena tidak terlepas dari pengaruh media sosial begitu. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami harap Sumarekon Villaggio ini dapat terus memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung dan semoga dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dan jika Anda tertarik untuk mengunjungi Sumarekon Villaggio ini, Anda dapat segera mengunjunginya karena buka setiap hari dengan jam operasional dari jam 10 sampai jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Sheryl atas informasi yang telah disampaikan. Baik sahabat-sahabat Unison, itu dia sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi terkini dari Sumarekon Villaggio Outlet Karawang. Demikian juga informasi yang akan menutup berita kita pada malam hari ini. Terima kasih pada sahabat-sahabat Unison yang telah setia menemani kami pada malam hari ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di berita selanjutnya.